Oke, sekarang kita akan ngebahas materi yang namanya itu adalah metode pengalihan rang ya. Metode pengalihan rang itu lanjutan dari bab 12 yang belum dibahas ya, 12,8 masalah. Ya, kita belajar yang namanya metode pengalihan rang. Ya, Langerang gini. Nah, metode pengalihan rang ini kasusnya tuh seperti kalau kita memiliki suatu fungsi ya. Katakanlah fungsi f x, y kayak ini di bidang 3 ya, di bidang x, y, z ya fungsinya. Nah, ini tuh katakanlah x, y plus 1. Nah, kita tuh ingin mencari minimum sama maksimum, gitu ya. Minimum atau maksimum dari si fungsi ini, gitu. Kita ingin mencari. Nah, setelah itu, em, grafik dari fungsi dimensi 3 tuh kadang ada yang sampai naik ke atas banget, sampai ada yang ke bawah banget, gitu. Sehingga kita perlu namanya itu suatu limitasi ya, pembatas. Nah, pembatasnya itu namanya biasanya dinamain kendala, tapi aku akan menggunakan bahasanya itu adalah pembatas di sini ya. Nah, ada pembatasnya. Pembatasnya itu adalah fungsi lain gitu ya. Katakanlah fungsi gx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 gitu. Nah, untuk melihat bagaimana ilustrasinya, ini aku ada video YouTube bagus di sini dari dokter ini ya, Trevor Bazet. Saya rekomen untuk kalkulus. Nah, ini di sini tuh kita lihat di sini ya. Kita dapat fungsi fx, y-nya. Fx, y sama dengan xy plus 1. Ya, ini grafiknya yang warna-warni ini. Dan juga kita ingin mengoptimalisasi si grafik itu. Ya, ingin mencari titik maksimum atau minimumnya di suatu konstan, di suatu batasan gitu. Batasannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 1. Ini itu seperti yang kita ketahui, ini itu adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 1 gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Perhatikan bahwa kita tuh di sini menggunakan yang namanya itu adalah gradien ya, atau nabla ini ya, grad. Nah, di titik maksimum dan titik minimumnya itu ya, berarti kalau dilihat dari sini ya, titik yang ini itu adalah titik yang ini ya di sini, dan titik yang ini itu adalah titik yang ini. Ya, perhatikan bahwa nilai nabla, nilai gradien di titik tersebut itu ke sini dua-duanya ya. Nilai gradiennya itu sama ya, sama terhadap suatu nilai gitu ya. Gini ilustrasinya kurang lebih. Ya, iklan sebentar ya. Nivea Men Cool Kick Extra Dry Cool Blue 48 jam deodoran. Sedap. Ada iklan. Mau yang tinggi. Directional along Y equals minus X for just cases of active candidates. Nah ini ya. Si ininya tuh, si ilustrasinya. Nah, ini. Si nilai nablanya atau nilai gradiennya itu sama ya untuk si fungsi yang ada di yang ingin kita optimisasi dengan fungsi yang si constraint-nya gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pengalihan rang itu adalah seperti ini ya, del F sama dengan suatu konstanta tadi ya, suatu nilai tadi ya, kan si maksimum atau minimum itu ada di berada di suatu nilai gitu ya. Atau kan ini tuh cuman beda besarnya doang ya, cuma beda besarnya doang. Nah, makanya di sini itu ada pengalinya ya, karena besarannya itu beda. Jadi harus ada pengalinya. Ya, pengalinya lambda apalah bebas namanya. Terus kita juga punya persamaan si constraint-nya tadi, yaitu kita buat sama dengan ini 0 semuanya gitu. Ya, cara penyelesaiannya gimana? Ya sudah, tinggal del F ya. Del F dari XY plus 1 kan berarti ini turunin terhadap X, turunin terhadap X kan sisanya Y doang ya. Dan yang ini turunin terhadap Y, sisanya X doang gitu. Dan juga kita turunin juga sih fungsi constraint-nya ya, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 1 menjadi del G sama dengan 2X tambah 2Y ini. Habis itu kita selesain persamaannya ya. Nanti akan ada bentuknya seperti ini ya. Habis itu diselesaikan, ada 3 variabel dan juga ada 3 persamaan. Nah, dari sana sudah bisa disimpulkan ya, karena 3 variabel tidak diketahui dan juga kita punya 3 persamaan. Sehingga didapatkan nilainya itu adalah nilai si X-nya adalah ada di
plus minus 1 per akar 2 tadi. Ya, ada di 1 per akar 2. Ya, ya sudah. Dan demikian, kalau ingin mencari nilai y-nya, tinggal dimasukin ke fungsi yang ini, x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 1. Nanti juga hasilnya itu akan menghasilkan 2y. Nah, si xy-nya itu adalah si nilai minimum sama maksimumnya, titiknya. Ya, jadi dua-duanya itu kita pakai. Ya, jadi yang satunya itu adalah positif 1 per akar 2, yang keduanya itu adalah negatif 1 per akar 2. Dua-duanya kita pakai. Itu mengindikasikan ada 2 maksimum. Gitu. Ya. Nah, kalau ditanya nilainya berapa, tinggal dimasukin aja, ya. Tinggal dimasukin nilai-nilainya ya ke persamaan awal tadi yang XY plus 1. Gitu. Ya untuk metode pengalihan Langerhans. Ya, mungkin kalau kita review di sini ya, kita tulis metode pengalihan Langerhans itu sama dengan del F sama dengan suatu konstanta dikalikan oleh nabla G. Ya. Nabla F-nya itu adalah apa? Ya, ini, ya kan? Turunin terhadap X dari fungsi ini sisa Y doang. Ya, ini turunin terhadap Y, fungsi yang ini sisanya X doang. Gitu. Ya, terus si del G, nabla G-nya. Nabla G-nya itu sama dengan 2X, 2Y. Ya, ya sudah, kalau kayak gitu, berarti Y sama dengan suatu lambda kalikan oleh 2X. Gitu ya. Terus si yang X-nya, X sama dengan lambda dikalikan oleh 2Y. Gitu. Terus kita juga punya persamaan, ya, X kuadrat ditambahkan Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Gitu. Ya sudah, berarti kita substitusi salah satunya aja. Misalkan ini lambda sama dengan Y per 2X, ya. Habis itu kita substitusi ke persamaan yang ini, ya. Menjadi X sama dengan lambdanya substitusi Y 2Y per X, ya. Sorry sebentar, ini nggak rapi. Lambdanya kita substitusi jadi Y per 2X dikalikan oleh 2Y. Ya, berarti ini coret-coret menjadi Y kuadrat sama dengan X, ya. Ya sudah, berarti kalau Y kuadrat sama dengan X, kita masukin aja. Jadi X kuadrat tambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Tuh, ya. Untuk mencari akarnya gimana? Ya, X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagikan oleh 2A. Negatif B-nya apa? Negatif 1 plus minus akar B kuadratnya itu adalah 1 dikurangi 4 dikalikan 1 kali negatif 1 dibagi 2 ya kali 1. Itu berarti ini akan sama dengan negatif 1 plus minus akar dari ini 4 tambah 1 akar 5 ya. Akar 5 dibagikan oleh 2. 2 gitu. Ya sudah, berarti X1-nya ini akan sama dengan negatif 1 akar 5 bagi 2, terus X2-nya itu sama dengan negatif 1 min akar 5 dibagi 2. Gitu. Ya, ini ada yang salah nggak? Benar ya? Lambda sama dengan Y per 2X. Benar. Dari ke sini, X sama dengan Y 2X. Y, coret-coret duanya. Oh, salah ya. Ini harusnya X kuadrat ya di sini ya. Karena kan ada X-nya di sini. Nggak kecoret. Aduh. Nah, ini aku hapus lagi. Sorry. Kok hasilnya beda sama yang ada di video. Nah, ini aku hapus dulu. Udah. Ya. Dan berarti ini kalau pindah ruas jadi ini ya. Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya ampun. Ya udah, berarti X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1. Berarti X sama dengan plus minus akar 1 per akar 2. Itu sama ya jawabannya kayak yang tadi. Nah, habis itu gimana cara dapat Y-nya? Ya sudah, kita masukin ke salah satu persamaan aja, ke yang ini. Ya. Misalkan saat X1-nya itu sama dengan plus 1 per akar 2 ya. X2-nya itu sama dengan pas hasilnya minus 1 per akar 2 gitu. Ya udah, masukin ke X yang ini. Coba ya. Jadi 1 per akar 2 dikuadratin, ditambahkan oleh Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Sudah, berarti Y kuadrat sama dengan 1 dikurangin 1 per 2. Sama dengan setengah ya Y kuadratnya. Berarti Y-nya itu sama dengan plus minus 1 per akar 2 juga ya. Gitu. Ya.
Berarti ada, ini kan kalau kita masukin negatif setengah juga kan hasilnya bakal tetap sama ya. Karena kan negatif setengahnya dikuadratin ya. 1/2-nya tetap jadi positif juga. Gitu ya. Pindah ruas jadi negatif setengah juga sama ya. Berarti kita dapat deh satu titik. Titiknya itu yang pertama ada 1/2, yaitu 1/2. Habis itu ada 1/2 ya. Terus ini ada yang minusnya, negatif 1/2 gitu. Jadi hasilnya itu adalah si titiknya ya, si titik di mana hasilnya itu adalah minimum atau maksimum. Ya udah, berarti satunya lagi ya dengan cara yang sama, ini balik negatif 1/2 sama ya, hasilnya pasti kalau kita masukin negatif akar 1/2 ini ya, kita masukin ke sini hasilnya bakal tetap sama kayak gini ya. Berarti ini ada negatif 1/2 koma negatif 1/2 gitu ya. Hasilnya itu artinya apa ya? Bentar, mana nih? Kita balik lagi ke video YouTube-nya ya. Hasilnya itu ada 4 titik memang ya, ada 4 titik, yaitu ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Dan antara keempat itu titik itu tuh terdapat yang maksimum atau yang minimum. Itu cara mengetahuinya gimana? Ya udah tinggal masukin aja ke persamaan awalnya gitu. Persamaan awalnya itu adalah yang ini ya, XY plus 1 gitu. Ya. Berarti ini ada 4 kandidat. Ada 4 kandidat ya, dengan fxy itu adalah xy plus 1. Gitu. Katakanlah kita masukin kandidat yang pertama ya. Kandidat yang pertama itu ini, kandidat yang kedua ini, kandidat yang ketiga ini, kandidat yang keempat ini. Ya. F, X, Y yang 1 coba ya. XY-nya 1/2 ya, jadi setengah. 1/2 sama 1/2 kan dikali jadi setengah doang ya. Tambah 1 sama dengan 3/2 ya. Coba kita pakai kandidat 2, fxy 2. Coba ya, berapa? Ini jadi 1/2 dikalikan oleh negatif 1/2 ya, tambahkan oleh 1. Berarti ini hasilnya adalah 0,5 ya, atau setengah. Tuh. Berarti ini yang fx, y yang ketiga juga ini hasilnya adalah negatif 0,5, dan fx, y yang keempat itu tinggal masukin hasilnya adalah 3/2 juga. Ya, dari sini kita bisa tahu ada 2 maksimum ya, dan ada 2 minimum gitu. Ya. Negatif ya, ini positif. Gitu. Ya, ada 2 maksimum dan juga ada 2 minimum dari kesimpulan yang tadi kita dapatkan. Dan benar ya, di dalam grafiknya itu terdapat 2 maksimum, yaitu yang ini ya, dan juga ada 2 minimum, yaitu yang ini. Jadi in agreement ya. Oke, sekarang kita masuk, mungkin segitu dulu ya. Ada yang tanyain dulu nggak terkait metode penghilang rang? Oh ya, gimana kalau ternyata si fungsinya itu ada beberapa kendala, lebih dari satu kendala ya? Dengan metode yang sama, dengan penurunan yang sama juga ya, apabila terdapat 2 kendala, jadi kayak gini. Ya misalkan ada fungsinya fx, y-nya itu apalah, ada di. Terus fungsi kendalanya itu ada 2 ya, sama hxy katakanlah. Ya. Ya udah, berarti ini metode penghilangan rangnya sama ya. Jadi kayak gini, del F sama dengan lambda del G ditambahkan oleh mu lambda nabla H H gitu. Jadi sama cara menghitungnya. Habis itu ini ada tambahannya ya, fungsi G XY-nya itu harus sama dengan 0, sama kayak tadi ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0, dan si fungsi h XY-nya itu harus sama dengan 0 gitu. Ya. Nanti kamu bakal dapat 4 persamaan dan 4 variabel yang nggak diketahui gitu. Cara pengerjaannya persis sama gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke integral lipat. Oke. Nah, jadi untuk integral lipat, katakanlah aku punya puding ya, seperti biasa. Analoginya itu adalah analogi puding. Ya, ini adalah sumbu X, ya, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Katakanlah kayak gitu. Ya, terus si pudingnya tuh bentuknya adalah seperti ini. Ya, dan dia memiliki sebuah volume. Gini ya.
Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kita ingin menghitung si volumenya ini berapa, gitu ya, volumenya berapa. Nah, ini kita menggunakan metode integral lipat 2. Gitu. Ya, perhatikan, kalau di sini itu adalah delta Y, dan juga ini adalah delta X, ya. Dan katakanlah yang atasnya ini adalah fungsi si fx, y-nya, ya. Ini adalah fungsi si fx, y-nya. Nah, si volume dari bendanya itu, ya, kita tinjau partisi kecilnya, katakanlah di sininya, ya. Partisi kecilnya, ya, ini juga sama ya, delta X, delta Y, ya. Berarti partisi kecil dari volumenya itu adalah kan volume itu luas alas kayak tinggi, ya. Luas alasnya itu apa? Luas alasnya itu adalah delta X, ya, dan juga luas alasnya itu adalah persegi panjang, ya. Berarti delta X kayak delta Y. Nah, tingginya itu apa? Tingginya itu ada di si fx-y-nya, ya, gitu. Fx, y-nya, gitu. Nah, berarti kalau ingin kita ambil volume totalnya ini akan sama dengan integral lipat dari si alasnya, ya, dikalikan oleh tingginya, fx, y, dA, gitu. Ya kan, berarti dx kali dy itu kan sama dengan dA, gitu. Ya. Katakanlah ini tuh adalah di sini itu adalah A, ya, si X-nya, di sini itu adalah B, di sini itu adalah C, di situ adalah D. Ya. Berarti kalau di kasus ini, ya, volumenya itu akan sama dengan integral dari fx, y. Nah, di sininya itu bisa dx dy atau dy dx, gitu. Kalau misalkan si alasnya persegi panjang, kita bisa langsung aja dx dy ini bisa kita tukar-tukar, ya. Katakanlah aku sekarang pakai dx dy, ya. Berarti batas dx-nya apa? Batas dx-nya itu adalah dari A sampai B. Tulisnya adalah berarti A sampai B. Terus batas y-nya apa? C sampai D. C sampai D. Gitu. Ya, karena si alasnya ini persegi panjang, ini sama dengan, bisa dibalik juga, dari C ke D, terus dari A ke B. Gitu. Fx, y, dy, dx. Karena ini persegi panjang, ya, jadi bisa disaling tukar-tukar gitu, kalau integral lipat. Ya. Jadi yang perlu di-emphasize di sini itu adalah kalau dalam integral lipat, ya, si double integralnya itu merepresentasikan luas alas, gitu loh. Ini tuh adalah luas alasnya. Dan si ininya itu adalah merepresentasikan tingginya, gitu. Ya. Jadi luas alas kali tinggi menghasilkan apa? Volume, gitu. Ya. Nanti ada kasusnya. Oh ya, maaf ya, ini ya. Oke, sorry. Di layar masih di YouTube. Oke, maaf ya. Ganti screen. Oke, jadi ini kita ambil volume sebuah puding untuk mungkin dari sini, ya. Dari sini itu metode pengenalan rangnya. Nah, dari metode pengenalan rangnya sudah kita dapat, ya. Fx-nya itu adalah segini, ya, dan dua-duanya merepresentasikan maksimum dan minimumnya. Gitu. Ya. Kalau gimana kalau si kendalanya ada dua? Ya sudah, berarti sama aja, ya, cuman tambahin si fungsi kendalanya itu, tambahin suatu konstanta sama konstantanya. Nanti kamu SPL 4V nanti, gitu ya. Agak chaos benar. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke integral lipat, ya. Integral lipat ini kita tuh targetnya adalah untuk menghitung volume, ya, volume dari sebuah, katakanlah, fungsi fx, y, gitu, ya. Nah, jadi katakanlah aku punya suatu grafik X, Y, Z ini, ya. Ini katakanlah aku ingin menghitung volume puding ini, ya. Kita ambil satu partisi kecilnya ini, ya. Jadi delta V ke I, ya, sama dengan volume itu adalah luas alas kali tinggi, ya. Luas alas di sini itu apa? Luas alasnya itu adalah delta X kali delta Y, ya, sesuai di sini, ya. Delta X kali delta Y. Tingginya apa? Tingginya itu adalah si Fx, y-nya. Jadi volumenya itu adalah volume partisi kecilnya sama dengan fx, y kali delta x kalikan delta y. Nah, sekarang gimana kalau aku ingin menghitung volume keseluruhannya? Ya, kita pakai yang namanya double integral atau integral lipat. Nah, integral lipat ini mengindikasikan volume, gitu. Nah, si dA ini sama dengan dx, dy, ya, dA-nya. Gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya tuh kita harus pahami batas-batasnya, gitu. Kalau kita pakai dx dy, ya, yang ditulisnya itu adalah batas dx-nya dulu. Apabila aku nulis dy dx, maka yang ditulis itu adalah batas dy-nya dulu. Ya, di sini aku menulisnya si dx dulu, berarti aku menggunakan batas x dulu di integral yang pertama.
Ya, karena batas X-nya itu dari A sampai B gitu ya. Jadi aku tulisnya A sampai B. Dan batas dari si DY-nya itu adalah dari C sampai D. Jadi aku tulisnya itu adalah C sampai D gitu. Ya. Ini juga bisa dibalik ya, bisa dibalik juga jadi dari DX. Untuk kasus persegi panjang tinggal dibalik aja sih batasnya. Tapi untuk kasus yang lain itu nanti kita harus ubah-ubah dulu fungsinya. Tapi prinsipnya sama gitu. Ya, apabila kalau mau DY DX berarti ya batas Y-nya dulu yang ditulis. Batas Y-nya itu adalah C sampai D. Terus batas DX itu apa? A sampai B. Gitu. Sama ya. Dan yang perlu ditekankan di sini itu bahwa dalam integral lipat ya si double integralnya itu mengindikasikan luas alas gitu, luas alas yang ini ya, luas alas yang ini. Nah habis itu si tingginya direpresentasikan sama si fx, y-nya gitu. Hati-hati sama dy dx-nya ya. Adapun beberapa sifat dari integral lipat yang perlu diketahui ya, sifat-sifat dari integral lipat. Ya ini seperti aturannya lah ya. Sifat-sifat dari integral lipat itu yang pertama ya, integral lipat dari L dan kalikan suatu konstanta C ya, dA. Ini si konstantanya bisa keluar ya seperti biasa. Tuh. Nah, habis itu apabila aku punya ini pertambahan dari integral lipat, katakanlah fx dan gx ya. Nah, ini tuh bisa dipisah si integralnya. Gitu ya. Tuh. Dan juga apabila si integralnya itu adalah si R-nya itu ya, si R-nya itu sama dengan R1 gabung R2 ya. Maksudnya gimana? Jadi analoginya tuh kalau di integral lipat 1 tuh kayak ini loh. Integral dari A sampai B itu sama dengan integral dari A sampai C ditambah integral dari C sampai B. Itu analoginya kayak gitu ya. Tapi untuk integral lipat 2 itu ya bentuknya jadi kayak gini. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, ini katakanlah si alasnya ya. R1 kalikan oleh R2 ya. Maka integral lipat dari si R-nya ini bisa dipecah ya. Fx, y dA ini akan sama dengan integral lipat dari R1 ya, R1 fx, y dA tambahkan oleh integral lipat dari R2 fx, y dA. Gitu. Ya, jadi di soal-soal integral lipat itu kita biasanya ngotak-ngatik di alasnya. Ya, si fungsi tingginya itu diketahui, jadi tinggal dimasukin aja. Itu contoh. Ya, contohnya itu contoh soal. Ya, misalkan aku punya suatu alas ya. Si alasnya itu bentuknya kayak gini. Ya, ini satu, sorry, salah. Ini itu adalah 1, ini itu adalah 4. Gini. Ya, berarti tengah-tengahnya itu adalah 2, 3 lah kayak katakanlah. Terus ini itu adalah 1, ini adalah 2 ya. Jadi aku itu ingin menghitung si luas totalnya ini. Ya. Nah, tapi si fx, y-nya itu fungsinya ya. Si fungsi fx, y-nya itu ini akan sama dengan bernilai 2 apabila fungsinya itu dari 1 sampai 4 si x-nya ya. Terus si y-nya itu dari 0 sampai 1 gitu ya. Dan bernilai negatif 3 apabila si fungsinya itu dari si x-nya itu dari negatif 1 dari 1 sorry dari 1 sampai 4 ya, terus y-nya itu dari 1 sampai 2 gitu. Kan berarti si tingginya beda ya. Tingginya itu beda di sini R1 sama R2 gitu. Ya, terus integralnya gimana? Ya, berarti kita menggunakan sifat yang C tadi ya, integral dari R total fx, y dA dia akan sama dengan integral dari R1 ya ditambahkan integral dari R2 gitu. Jadi gimana cara ngerjainnya? Ya udah, berarti double integral dari kita tulis ya R1-nya ya. R1-nya itu adalah kita mau nulis katakanlah dx dy ya, dx dy katakanlah. Dx dy ya.
Nah, si fungsi fx, y-nya itu apa? 2. Ya, karena kita ingin meninjau yang si R1-nya ini. Ya, kan R1 itu antara 1 sampai 4 si X-nya, dan si Y-nya itu antara 0 sampai 1. Gitu. Ya, berarti ini 2. Tinggal masukin aja. Oke. Nah, sekarang berarti apa? Jaraknya dari mana sampai mana? Ya, jarak dari X-nya itu adalah dari 1 sampai 4. Dan jarak si Y-nya itu dari mana? Dari 0 sampai 1. Tuh. Ya. Ya sudah, cara menghitungnya berarti 2X ya. Ini menghitung yang pertama dulu ya. Menghitung yang pertamanya dulu. 2X evaluasi dari 4 sampai 1 ya. Berarti ini akan sama dengan 2X dalam kurung 4 dikurangi 1. Si X-nya udah diganti ya. 4 kurang 1 itu adalah 3 ya. 3. Di 2 kali 3 itu sama dengan 6. Tuh. Habis itu kita integrasi yang kedua terhadap Y-nya. 0 sampai 1, 6 DY. Gitu. Nah, ini akan sama dengan 6Y evaluasi dari 1 sampai 0. Berarti 6 dikalikan oleh 1 kurang 0 sama dengan 6. Jadi luas yang pertama itu adalah 6. Nah, selanjutnya, luas yang selanjutnya itu sama persis kayak tadi ya. Cuma ini jadi negatif 3. dx. Coba kita sekarang dy dx ya. Karena tadi kita dx dy. Sekarang dy dx. Tuh, dy dx. Nah, pertama kita hitung si y-nya dulu. Batas y dari mana? Dari 1 sampai ke 2. Ya. Karena si fungsi fx, y sama dengan negatif 3 itu batasnya itu dari 1 sampai 2 ya si y-nya. 1 sampai 2. Batas x-nya dari 1 sampai 4 sama. Ya. Dan ini akan sama dengan ya integral 1 sampai 4 dalam kurung negatif 3 ya y evaluasi dari 2 sampai 1. Terus ini akhirnya ada x gitu. Berarti ini akan sama dengan integral dari 1 sampai 4 ya negatif 3 2 dikurangi 1 ya. 2 kurangi 1 itu adalah 1, berarti negatif 3 doang. Gitu ya. Sudah, berarti negatif 3 dx. Ya. Ya sudah, berarti kita masukin jadi negatif 3x dievaluasi dari 4 sampai 1 sama dengan negatif 3, 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 9. Dengan demikian, integral dari L fx, y ini akan sama dengan 6 dikurangi 9 sama dengan adalah negatif 3. Gitu. Oke. Ini untuk kasus daerahnya itu persegi panjang. Gitu. Jadi dx sama dy pertukarannya itu nggak berubah fungsi. Itu pada bahasan selanjutnya ini si dx sama dy-nya itu alasnya bukan persegi panjang, sehingga kita harus menghitungnya itu ada manipulasi aljabar sedikit lah ya. Tuh. Jadi aku ingin ulangin lagi sebelum kita break Isya. Ya, yang pertama itu ada kita belajar terkait metode pengalihan Lagrange. Metode pengalihan Lagrange itu untuk mencari optimisasi pada suatu constraint tertentu, batasan tertentu. Gitu. Cara nyarinya itu adalah del F sama dengan lambda del G. Ya. Kita mengoperasikan saja seperti biasa. Ya. Berarti nabla F-nya itu sama dengan YX dan nabla G-nya itu 2X, 2Y. Ya, kita operasikan. Nanti kita akan mendapatkan 3 variabel tidak diketahui dan terdapat 3 persamaan. Jadi kita bisa solve semuanya. Oke. Nah, habis itu gimana kalau metode si pengalinya tuh pembatas itu ada 2. Sama aja, tambahin 2 konstantanya. Ya, jadi kayak gini. Cara ngerjainnya sama persis kayak gini, ya. Nilai-nilai yang didapatkan itu adalah either itu adalah maksimum atau minimum. Ya, karena maksimum dan minimum semua dua-duanya nabla-nya itu sama ya. Si nabla F sama nabla G-nya tuh selalu bernilai sama. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke integral lipat. Integral lipat itu fungsinya adalah untuk menghitung volume ya. Si double integral ini intinya adalah untuk menghitung luas alas dan si tingginya itu adalah fx, y-nya. Ya. Contohnya seperti ini, yang diketahui itu adalah si alasnya, yang ditanyakan itu adalah volumenya. Dengan si tingginya itu adalah 2 sama negatif 3 ya untuk constraint tertentu. Cara menghitungnya untuk luas alas yang sama persegi panjang, dx sama dy-nya bisa langsung tukar-tukar ya sama kayak gini ya. Apabila yang pertama dx dulu, berarti integral yang pertama itu ditulis batas x-nya dulu ya. Berarti di sini 1 sampai 4. Yang luarnya dy, berarti batas luarnya itu dy ya 0 sampai 1. Gimana kalau aku ingin tukar dy dx? Ya udah, tulis dulu batas y-nya. Di mana itu adalah 1 sama 2 ya dan batas x-nya itu adalah 1 sampai 4 ya. Dengan demikian didapatkan hasilnya sekian. Tuh. Oke, kita break soal Isya dulu. Kita bertemu lagi di 19.30. Oke.
Kita pause dulu recordingnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait integral lipat ya. Integral lipat tapi alasnya nggak persegi panjang. Gitu. Aku share screen-nya apakah sudah benar? Sudah benar, rujak. Udah record, oke. Jadi, sekarang kita akan ngebahas tentang integral lipat. Integral lipat dengan alasnya itu bukan persegi panjang ya, bukan persegi panjang. Nah, maksud alasnya itu kayak gimana? Maksud alasnya itu adalah seperti ini. Katakanlah aku punya suatu alas ya, ini Y, ini X ya. Nah, si alasnya ini adalah dari Y sama dengan X sampai ya, alasnya itu ini, yang bawahnya itu sebenarnya Y sama dengan akar X. Tuh. Ya, kita ingin menghitung luas yang alasnya yang ini. Oke, nah gimana caranya? Caranya itu kita menggunakan kalau aku bilang ini adalah metode panah ya, metode panah. Gitu. Ya. Yang pertama ada untuk ini ya, namanya itu daerah ada Y sederhana ya. Di sini itu ada Y sederhana dan juga ada daerah X sederhana. Gitu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya itu apabila kita ngebuat garis panahnya itu lebih mudah di sumbu Y, maka itu tuh adalah Y sederhana. Tuh. Sedangkan apabila si garis panahnya itu lebih enak ada di sumbu X ya, kayak gini ke kanan, maka itu namanya itu adalah X sederhana gitu. Ya, nanti kita lihat beberapa kasusnya. Nah, sekarang kita anggap kasus kita tuh sekarang ada di Y sederhana. Oke. Nah, bagaimana? Ini katakanlah ini kan alasnya ya, si tingginya itu fx, y aja lah ya, supaya memudahkan kita. Nah, untuk menghitung si volumenya ya, volumenya itu ini akan sama dengan integral lipat ya dari fx, y ya. Berarti kalau dalam si y sederhana kita mengintegralkan si dy-nya dulu ya, dy dx ya. Nah, sekarang lihat batas si dy-nya itu dari mana sampai mana ya. Kita bikin panah ya, bikin panah terhadap sumbu y gitu, bikin panah terhadap sumbu y. Makanya itu namanya y sederhana. Ya, ternyata batas bawahnya itu selalu Y sama dengan X, dan batas atasnya itu selalu Y sama dengan akar X, ya kan? Di sini coba kita cek. Atasnya apa? Y sama dengan akar X, bawahnya sama dengan Y sama dengan X. Di sini juga sama. Gitu. Ya, dengan demikian kita tulis integralnya itu dari akar X, dari Y sama dengan X, ya, sampai Y sama dengan akar X. Gitu. Ya, maknanya tuh. Nah, sekarang kita lihat batas Y-nya itu dari mana sampai mana? Tentunya dari sini, ya kan? Dari 0. Nah, batas ininya itu ada di mana? Kita cari. Gitu ya. Nah, batas ini itu ada di mana? Ya. Saat di titik sini, ya ini kan aku boleh ya jadi Y kuadrat sama dengan X ya. Saat di titik ini, si nilai X-nya sama. Gitu. Jadi aku bisa X sama dengan X. Ya, berarti Y sama dengan Y kuadrat. Gitu. Ya, berarti di sini kita pindah ruas jadi Y kuadrat dikurangi Y sama dengan 0. Ya, kita keluarin Y-1 sama dengan 0. Dapat dilihat titik potong antara dua garis ini itu ada di Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Di mana di sini titik potong itu adalah di 0 dan di sini ada Y sama dengan 1. Dan demikian jelas kalau batas atas Y-nya adalah 1 gitu. Ya. Nah, sekarang gimana untuk daerah X sederhana ya? Nah, ini tinggal ada di Didi lah ya, si ngeintegralinya. Jadi ada beberapa kasus di mana ngeintegralin pertamanya itu lebih mudah untuk di dy-nya dulu. Dan juga ada kasus ada yang lebih mudah kalau kita hitungnya si dx-nya dulu. Makanya kita harus paham dua-duanya gitu. Ya, untuk si alasnya. Jadi untuk menentukan si dy dx ini kita lihat dulu fungsinya. Ya, apabila si fungsinya itu lebih mudah ternyata diintegralin oleh dy dulu, ya udah berarti kita range-nya itu dy dx. Kan tetapi kalau lebih mudah si dx dulu ya udah kita arrange-nya itu si dx dy gitu. Nah, gimana kasusnya kalau x sederhana? Ya, kalau x sederhana itu garisnya adalah ke arah sumbu x gitu. Ya. Kita lihat di sini ya. Untuk yang hijau batas kiri dari x-nya selalu apa? Selalu y sama dengan akar x, dan batas kanannya itu selalu y sama dengan x gitu. Ya udah berarti double integralnya untuk x sederhana ya, double integral fx, y
fx, y, dx, dy. Ya, ini sama dengan berapa jadi. Nah, sekarang kita lihat batas dx-nya itu dari mana sampai mana. Ya, kita lihat ya, kalau grafik yang kiri ini ya, grafik yang kiri ini kan berarti x sama dengan y kuadrat gitu. Ya, berarti ya sudah kita masukin y kuadrat di sini. Ya, soalnya kan kita mengidentifikasinya di sini sebagai sumbu x ya, sebagai fungsi dari x, sebagai fungsi dari y. Ya, y sebagai x sebagai fungsi dari y gitu. Ya, jadi kita jadikan x sama dengan kayak gini. Ya, kata kuncinya di sana. Jadikan x sama dengan ya. Nah, batas kirinya itu selalu x sama dengan y kuadrat ya. Batas kanannya selalu apa? Selalu x sama dengan y. Berarti kita masukin y di sini. Nah, sekarang batas dy-nya ya. Batas dy-nya itu sorry ya, ini kayaknya salah tapi kebetulan benar sih ininya ya fungsinya. Kita di sininya itu batas batas luarnya kan dx ya. Berarti dx-nya itu dari 0 dari sini sampai titik sini ya. Ini tuh ada titik 1 jelas ya. Saat y sama dengan 1 ya di sini juga y sama dengan 1 ya saat x-nya sama-sama. Gitu. Tapi fungsinya ini kebetulan benar ya, sorry. Itu. Ya jadi kalau lihat batasnya dy ya, dy kalau berarti y-nya ya dari bawah ke atas gitu, tanda panahnya ke atas. Kalau dx dulu berarti kanan ke kiri. Gitu. Sorry tadi ada salah ya. Berarti batas dx-nya di sini itu ya dari 0 sampai 1 ya. Batasnya dari sini sampai sini, batas y-nya itu dari atas ke bawah. Ya, berarti batas atas d-nya itu kita hitung di sini ya, dari 0 sampai 1. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya kalau apa? Kalau integral lipat itu cuma menghitung luas alas kali tinggi yang ingin aku emphasize tuh. Nah, si tingginya ini ada beberapa ya. Ada yang mudah di integral terhadap dx dulu baru dy ataupun kebalikannya. Ya. Yang si batas pertama kalau kita nulis dy dulu ya berarti kita tulis batas y-nya dulu ya. Kalau batasnya kalau di kasus ini batas bawahnya si y-nya itu ada di garis y sama dengan x dan batas atasnya itu ada di y sama dengan akar x gitu. Batas x-nya di mana? Untuk kasus yang ini, batas x-nya itu dari 0 sampai 1. Ya, gimana kalau kita balik dx dy? Ya sudah, berarti integral lipat dari y kuadrat sampai y ya karena di sebelah kirinya itu selalu y kuadrat x sama dengan y kuadrat dan sebelah kanannya itu selalu x sama dengan y. Dan terus batas dy-nya itu mana? 0 sampai 1 gitu. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai bingung deh ya. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat polar. Ya, kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu terkait koordinat polar. Koordinat polar. Ya, nanti kita latihan soal terkait ini yang lebih lengkapnya. Ya, koordinat polar itu adalah menyatakan ini dalam R. Ya, menyatakan koordinatnya itu dalam R. Ya, apabila aku punya suatu lingkaran karena kayak gini, ya, dengan jari-jarinya itu adalah R, ya, dan titik sini itu adalah titik X, ya, jelas. Kalau titik sini itu adalah titik Y, gitu. Dan itu adalah ada sudut tetanya, ya. Dari sini jelas kalau cos theta, ya, cos theta itu akan sama dengan ini panjangnya R ya. Cos theta itu akan sama dengan sami. Sami itu samping per miring, berarti X per R, gitu. Dan sin theta itu sama dengan demi depan miring, berarti Y diberikan oleh R. Sedangkan tan theta itu desa, depan per samping, berarti Y per R. Itu. Nah, di sini kita bisa definisikan kalau X itu nanti kita akan substitusi jadi R cos theta, ya, dan Y itu akan kita substitusi jadi R sin theta. Gitu. Ya, contohnya ubah ini jadi persamaan polar ya, ubah jadi polar ya. Soal yang pertama itu adalah x negatif 3y plus 2 sama dengan 0 gitu ya. X ini apa? X substitusi aja r cos theta, r cos theta dikurangi 3 dalam kurung y-nya itu apa? R sin theta, r sin theta sama dengan negatif 2 ya, pindah ruas saja langsung. Berarti R cos theta negatif 3R sin theta sama dengan negatif 2. Ya. R sama dengan
kita keluarin R-nya, cos theta dikurangi oleh 3 sin theta doang ya. 3 sin theta. 3 sin theta sama dengan negatif 2. Dengan demikian dapat deh nilai R-nya itu sama dengan negatif 2 dibalikan oleh cos theta dikurangkan oleh 3 sin theta. Gitu. Ya. Sekarang gimana? Satu lagi ya. Satu lagi kalau kasusnya X min Y sama dengan 0. Gitu. Atau Y sama dengan X, garis Y sama dengan X. Ya udah, X-nya itu apa? R cos theta dikurangi oleh R sin theta sama dengan 0. Gitu. Berarti di sini kita pindah ruas, R cos theta sama dengan R sin theta. Bisa kita coret. Berarti tan theta sama dengan 1. Ya, berarti tetanya itu sama dengan pi per 4 ya, kalau tan tetanya sama dengan 1. Gitu. Cara mengubahnya. Nah, sekarang gimana? Kalau kasusnya kebalik, ubah jadi kartesian ya. Ubah jadi kartesian. Ya, ini tuh konsep ini bakal sangat kepake untuk menentukan batas alasnya ya. Kadang alasnya itu diketahui dalam kartesian, tapi kita harus menghitungnya dalam koordinat polar. Kadang si mudahnya itu menghitungnya melalui polar, tapi yang diketahuinya kartesiannya, jadi kayak balik-balik itu. Jadi kita harus bisa mengubah-ubahnya ya. Misalkan contohnya itu adalah R cos theta sama dengan 3 sama dengan 0 ya. R cos theta itu apa? X ya. X jadi sama dengan negatif 3 gitu. Contoh lagi, R dikurangi 6 cos theta sama dengan 0. Kita ubah gitu. Ya. Oh ya, ini kan berarti kalau dari sini kita bisa dapat persamaan ini juga ya. Pitagorasnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu. Ya. Ya sudah, berarti di sini R sama dengan 6 cos theta. Ya, kita kalikan R kedua ruas, sehingga mendapatkan R kuadrat sama dengan 6R cos theta. Kita ingin mengincar R cos theta sama R kuadratnya. Soalnya yang kita ketahui itu modalnya cuma ini doang. Tuh. Ya, berarti R kuadrat bisa kita ubah jadi X kuadrat ditambahkan oleh Y kuadrat. Ya. Ini R kuadratnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maaf. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6 R cos theta itu apa? X gitu. Sehingga kita bisa dapat X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0 gitu. Ya. Berarti ini X kuadrat negatif 6X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Dengan completing the square X min 3 ya. X min 3 ingat ya, kalau completing the square ini bagi 2 dulu. Sini bagi 2 terus dikuadratin. Kita hitung dari sini. X kuadrat negatif 6X plus 9. Ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau kita ingin X kuadrat min 6X-nya doang, berarti jadi X min 3 kuadrat minus 9 sama dengan X kuadrat min 6X. Kita substitusi ke sini. Ya. Jadi X min 3 kuadrat, 9-nya pindah ke kanan aja ya. Tambahkan oleh Y kuadrat sama dengan 9. Berarti ini tuh apa? Ini tuh artinya persamaan lingkaran, ya. Persamaan lingkaran dengan pusatnya itu adalah di mana? Pusatnya itu adalah di 3,0 dan jari-jarinya itu adalah 3. Gitu, ya. Jadi kita bisa gambar C alasnya itu sebagai lingkaran. Ya. Gitu. Oke, apa lagi nih ya yang perlu dibahas? Oke, mungkin ini ya, soal yaitu tentukan persamaan polar, ya, persamaan polar dan sketsakan. Soalnya ini, ya. Jadi X kuadrat tambahkan oleh Y kuadrat dikurangi 4X sama dengan 0. Gitu. Ya. Berarti X-nya kita satuin, ya. Jadi X kuadrat negatif 4X tambah Y kuadrat sama dengan 0. Ya, berarti kita ini harus completing the square. Ingat, ininya selalu bagi 2, ya. Jadi X min 2 dikuadratin, ini akan sama dengan X kuadrat negatif 4X tambahkan oleh 4. Ya. Berarti kalau kita ingin ininya doang, jadi X min 2
kuadrat dikurangi 4 sama dengan X kuadrat negatif 4X. Gitu. Berarti ini kita substitusi di X kuadrat. X kuadrat, sorry, bukannya X min 2, sorry. X min 2 kuadrat dikurangi 4 tambahkan oleh Y kuadrat sama dengan 0. Berarti ini apa? X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya. Berarti ini hasilnya apa? Lingkaran. Lingkaran dengan pusatnya itu adalah di 2,0 dan jari-jarinya sama dengan 2. Tuh. Nah, gimana dalam persamaan polarnya? Ya, persamaan polarnya itu berarti X kuadrat tambah Y kuadrat minus 4X sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadrat itu apa? R kuadrat. Ya, dikurangin oleh 4 dikalikan oleh X. X itu apa? R cos theta sama dengan 0 gitu. Berarti kita bisa dapat R sama dengan 4 cos theta gitu. Ya. R sama dengan 4 cos theta itu artinya lingkaran jari-jarinya itu adalah 2, ya jari-jarinya 2 ya. Pusatnya itu 2,0. Jadi lebih gampang kalau kita menggunakan ini ya buat ngebayangin persamaan lingkarannya. Jadi biasanya itu diketahuinya batas ini itu adalah 4 cos theta gitu loh. Kan aku bingung ya 4 cos theta itu apaan. Nah, cara ngubahnya itu ya sudah. Berarti tinggal kali R kedua ruas, nanti kamu dapat sendiri persamaannya gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke integral lipat pada bidang polar. Ya, kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu integral lipat pada bidang polar. Pada bidang polar. Gitu. Nah, bagaimana sih ini? Ya, jadi ada beberapa yang harus kamu perhatikan ya kalau dari batas-batasnya. Jadi batas-batasnya itu ya batas-batasnya diidentifikasikan dengan yang pertama R dan juga sudutnya. Itu ya. Jadi misalkan aku punya suatu grafik kayak gini katakanlah. Ya. Ini katakanlah tetanya itu sama dengan beta ya. Ini acuannya itu terhadap X sama dengan sumbu X ya selalu. Dan juga ini theta sama dengan alfa katakanlah. Ya. Terus aku punya suatu lingkaran kayak gini. Nah, ini kita ingin kita ketahui ya. Nah, ini yang panjang ini adalah R sama dengan A dan ini adalah panjangnya R sama dengan B gitu. Nah, si integral lipatnya itu ya, kalau pada bidang polar si fungsinya itu selalu F sebagai fungsi dari R atau R theta gitu. Ya, fungsi R sama theta pasti kayak gini ini banyakan ya. Nah, si template-nya itu adalah seperti ini ya. Yang pertama itu yang ditulis itu adalah R-nya ya. R sama dengan A sampai R sama dengan B. Terus tetanya itu sampai theta dari theta sama dengan alfa sampai tetanya sama dengan beta gitu. Ya. Nah, terus di sini ada F, R, theta. Nah, di sini selalu ada R, dr, d theta. Ingat, R, dr, d tetanya itu adalah template dari sininya gitu. Biasanya tuh soalnya tuh nggak ada RDR DT-nya, jadi kita harus keluarin sendiri terus kita manipulasi sendiri gitu. Ya, selalu ada RDR DT. Contoh soal, ya. Contoh soalnya itu adalah hitung luas S ya, luas S dengan si S-nya itu ya antara R sama dengan 4 cos theta ya. Terus sama R sama dengan 2. Ya, batasnya itu adalah R sama dengan 4 cos theta sama dengan dan juga R sama dengan 2. Nah, ini maksudnya apa? R sama dengan 4 cos theta kan kita nggak bisa bayangin gitu. Ya sudah, kita ubah dulu jadi kartesian supaya kita gampang. Ya. Kita kalikan R kedua ruas di sini jadi R kuadrat sama dengan 4R cos theta. Ya. Kita tahu kalau R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya, sama dengan 4 R cos theta itu apa? X gitu. Ya. Ya sudah, berarti X kuadrat negatif 4X tambahkan oleh Y kuadrat sama dengan 0. Ingat, kalau ini kita lengkap completing the square ya dengan bagi 2 ini. Jadi X min 2
kuadrat sama dengan, kita kuadrat dulu aja, X kuadrat negatif 4X plus 4. Ya. Kalau kita ini ingin ininya doang, berarti 4-nya kita harus pindah. Gitu ya. Jadi negatif 4 di sini. Negatif 4 ditambahkan oleh Y kuadrat sama dengan 0. Ya, dengan demikian kita bisa dapat kalau itu adalah X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti artinya apa? Lingkaran dengan apa? Dengan pusatnya itu adalah 2,0 dan jari-jarinya sama dengan 2 gitu. Kalau R sama dengan 2, gimana? Ya sudah, berarti X kuadrat tambahkan oleh oke ya, kita harus ini dulu ya, kan kita punya R doang ya. Kita kuadratin kedua ruas, jadi R kuadrat sama dengan 4. R kuadratnya itu apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Berarti ini adalah lingkaran, ya. Lingkaran dengan pusatnya itu 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 2. Gitu. Nah, setelah itu kita gambar ke bidang kartesiannya. Bentar ya, kayaknya di sini aja deh. Katakanlah ini 0,0-nya ya. Nah, untuk menggambar yang ini ya, yaitu adalah katakanlah biru ya. Lingkaran dengan pusat 0,0 jadi-jadinya 2. Ya udah, berarti jadi-jadinya 2 itu katakanlah di sini ya, 2. 2. Negatif 2. Negatif 2 ya katakanlah. Berarti kayak gini. Nah, untuk lingkaran yang satunya lagi katakanlah ini warna kuning lah ya. Nah, ini pusatnya itu ada di 2,0. Jadi pusatnya itu ada di sini. Dengan jari-jarinya itu adalah 2. Ya, berarti 2 ke kanan, berarti 4 di sini, berarti di sini 0, 2 ke atas, berarti di sini, sama 2 ke bawah, berarti di sini. Ya, jadi selingkarannya itu adalah seperti ini. Betul. Nah, yang ditanyakannya itu adalah di dalam ini, ya, dalam, dan di luar yang ini, luar. Nah, berarti yang ditanyakannya itu luasnya yang mana? Luas daerahnya itu adalah yang ini. Gitu. Nah, jadi si alasnya itu ini yang pengen kita hitung, gitu ya. Si alasnya ini, ya. Berarti batasnya itu dari mana sampai mana? Ya, kita pakai prinsip panah. Panahnya itu selalu ya dari sini kita tembak ke sini. Kita tembak lagi ke sini. Kita tembak lagi ke sini. Tembak lagi ke sini. Berarti si R-nya itu selalu ya, mulai dari R sama dengan 2 sampai R sama dengan 4 cos theta. Kan grafik yang kuning itu grafik R sama dengan 4 cos theta ini ya. Ya kan? R sama dengan 4 cos theta. Berarti untuk integral yang pertama ya, untuk integral yang pertama itu gampang. Ya, berarti dari mana awalnya? Dari R sama dengan 2, akhirnya nyampe mana? 4 cos theta. Gitu. Nah, sekarang untuk batas sudutnya, oh ini jangan lupa ya, selalu R dr d theta. R dr d theta. Nah, sekarang batas tetanya itu dari mana sampai mana? Ya, yaitu dari sini ya, dari sini sampai sini. Gitu ya, dari sini sampai sini batas tetanya itu. Nah, itu tuh dari mana sampai mana? Ya, dari mana sampai mananya itu kita samakan dulu ya. Karena di sini dua-duanya nilai R-nya sama, berarti R sama dengan R. R1 sama dengan R2. Nah, si R1 itu persamaannya apa? 4 cos theta. Ya. Berarti 4 cos theta sama dengan 2. Ya. Karena R2-nya sama dengan R2 ya. Berarti apa? Cos theta sama dengan setengah. Nah, ini berarti tetanya itu antara 60 derajat atau 300 derajat. Ya kan? Nah, berarti ini akan sama dengan ya antara pi per 3 atau negatif pi per 3. Ada dua solusi, dua-duanya kita pakai. Berarti theta yang di sini itu adalah negatif pi per 3. Dan theta yang di sini itu ini akan sama dengan pi per 3 gitu. Ya. Jadi untuk mengetahui si R-nya, kita sama dengan aja, R sama dengan R. Ya sudah, berarti kita dapat integral lengkapnya itu sama dengan ya batas R-nya, ya ini selalu R dr d theta, selalu ya. Berarti ya ini karena apa? Karena cuma menghitung luasnya doang kan, berarti integral dA ya, integral dA doang di sini. Nggak ada fungsi si Y-nya. Ya berarti si dA-nya itu by template ya, dA-nya itu adalah R dr d theta. Nah, si batas R-nya itu apa? Dari 2 sampai 4 cos theta.
Terus batas sudutnya dari mana? Negatif pi per 3 sampai pi per 3. Sudah, kita integralin aja langsung ya. Berarti integral yang ini negatif pi per 3. Kita integralin yang dalam dulu, pi per 3. Integral dari R dr itu adalah R kuadrat dibagi 2 ya. Kita evaluasi dari 4 cos theta sampai 2 d theta ya. Berarti ini akan sama dengan ya. Berarti ini akan sama dengan integral dari negatif pi per 3 sampai pi per 3 dari 16 cos kuadrat theta dibagi 2 dikurangin oleh 4 dibagi 2 d theta. Ya, berarti ini akan sama dengan integral dari negatif pi per 3 sampai pi per 3 8 cos kuadrat theta dikurangi 2 d theta. Gitu. Ya. Habis itu ya sudah kita integralin deh ini. Ya. Berarti ini integral negatif pi per 3 sampai pi per 3. Nah, 8 cos kuadrat theta. Ingat, kalau di strategi integral trigonometri yang kemarin udah aku jelasin, kalau cos kuadrat theta itu lebih gampang diintegralin kalau dalam bentuk ini. Cos 2 theta dibagi 2. Selalu ubah jadi ini ya. Dikurangi 2 d theta. Tuh. Berarti ini kita ke sini, katakanlah. Kita pindahin ke sini supaya hemat kertas. Berarti ini akan sama dengan integral negatif pi per 3 sampai pi per 3 ya. 4 cos theta ya, 4 cos 2 theta tambahkan oleh 2 ya, d theta, sorry, d theta-nya ketinggalan. Berarti ini akan sama dengan integral dari 4 cos 2 theta itu adalah apa? Ya, berarti kita anti turunannya ini pasti sin 2 theta ya. Sin 2 theta itu ya, turunannya itu adalah 2 cos 2 theta ya kan? Supaya ini jadi 4, berarti kita harus kali 2 gitu loh. Ya, jadi ini akan sama dengan ya, integralnya hilang. Jadi gitu cara bayang-bayanginnya ya. Nah, jadi dari sin 2 theta dulu, ya kan ini nanti turunannya sin 2 theta ya. Turunan dari sin 2 theta-nya apa? 2 cos 2 theta. Tapi di sini adalah 4 cos 2 theta, berarti harus kali 2 lagi gitu. Berarti ini akan sama dengan 2 sin 2 theta. 2 sin 2 theta ditambahkan oleh 2 theta dievaluasi dari pi per 3 sampai negatif pi per 3. Ya, berarti ini akan sama dengan sin pi per 3 itu adalah apa nih? Sin 60 derajat ya. Sin 60 derajat itu berarti sin 60. Berapa sih sin 60? Kok aku jadi bingung ya? Negatif akar 3 per 2 ya. Berarti 2 dikalikan akar 3 per 2. 60 kan 2 theta ya. Berarti kita masuknya sin 120. Ya. Berarti sin 120 itu sama dengan 180 dikurangi 60. Ya. Berarti ini akan sama dengan akar 3. Ya. Akar 3 per 2 ya soalnya. 2 kalikan oleh akar 3 per 2 ditambahkan oleh 2 dikalikan oleh pi per 3 ya, dikurangin yang ini 2 sin negatif 60 ya, berarti ini sama dengan negatif 2 kali negatif akar 3 per 2 ya, dikurangin oleh yang ini 2 pi per 3 ya. Berarti ini akan sama dengan 4 pi per 3 tambahkan oleh 2 per 3. Emang harus hati-hati, pelan-pelan aja ngitungnya. Jangan sampai teledor lebar. Dan ngitung panjang-panjang, ternyata jawabannya salah. Jadi saran aku pelan-pelan aja ngitungnya. Oke, jadi dari latihan soal yang udah aku kasih, aku ingin simpulkan kalau bukan rumus ya, trik ya. Trik-triknya itu adalah yang pertama, kamu harus paham dulu. Paham dulu adalah alas yang dihitung. Alas yang dihitung. Gitu. Caranya gimana? Kita misalkan kamu gak kebayang persamaan polarnya itu ya, ya udah ubah dulu jadi kartesian. Tuh buat ngebayangin. Gitu.
Ya. Terus yang kedua, lihat soal. Batasnya yang mana aja gitu. Batas yang mana aja. Batasnya yang mana aja. Terus yang ketiga, gambarin panahnya supaya memudahkan kita antara dy dx atau kita pakai polarnya gitu loh. Gambarin panahnya. Terus yang keempat, tentukan batas. Tentukan batas-batasnya gitu. Contoh soal nih ya. Contoh soal. Misalkan aku punya ini soalnya tuh ya, integral dari 0 ya akar 1 min y kuadrat. Ini kan kayak susah ya. 0 sampai 1 sin x kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Sama dengan apa? Ini percaya ke aku ini mudah sekali gitu. Ya. Sekarang yang perlu kita identifikasi itu adalah si alasnya, ya. Kita lihat di sini dx dulu. Berarti artinya ini itu adalah x sama dengan gitu. Ya, jadi batasnya itu dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 per akar 1 y kuadrat. Nah, itu tuh apa? Ya, x sama dengan akar 1 min y kuadrat. Berarti kalau aku kuadratin kedua ruas jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, ya nggak sih? Ini tuh apa? Ya, ini tuh adalah lingkaran. Lingkaran pusatnya itu adalah 0,0 dengan jari-jari sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang dy-nya itu artinya di sini ya. Y sama dengan berarti batasnya itu dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1. Kita gambar dulu alasnya supaya memudahkan kita. Nah, si alasnya itu lingkaran dari titik pusatnya 0 dari jadi 1 berarti 1 negatif 1 1 gitu. Ya sudah, kita buletin yang ini. Nah, sekarang kita batasin si y-nya. Y-nya itu dari 0 sampai y-nya itu adalah sampai sama dengan 1. Jadi di sini. Gitu. Ya. Nah, si batas x ya karena apa? Oh ya, ini tambahan soalnya juga ini pada kuadran 1 ya, pada kuadran 1. Ini pada kuadran 1. Gitu. Pada kuadran 1 berarti kita ambil yang ininya aja. Nah, yang ininya aja. Gitu. Ya. Itu soalnya. Ya, jadi batas si x-nya itu berarti dari mana sampai mana? Ya. Batas si x-nya itu dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan akar 1 min y kuadrat, yaitu adalah batas luar si lingkarannya ini. Gitu loh. Ya, dari sini. Gitu. Oh ya, kamu juga harus aware kalau x sama dengan akar 1 min y kuadrat, gitu ya. Berarti kan supaya x-nya itu terdefinisi, berarti y kuadrat min 1-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ya nggak sih? Berarti y plus 1, y min 1 harus lebih dari sama dengan 0. Gitu. Ya. Supaya si nilai x ini terdefinisi, gitu loh. Ya nggak sih? Kalau nilainya itu adalah akar negatif kan berarti nggak masuk gitu. Berarti kita bikin garis bilangan kok gitu ya. Negatif 1 sampai 1, kita cek batas. Kalau di sini 2 ya, 2 berarti ini adalah positif ya. Positif. Di sini itu adalah negatif, situ adalah positif. Gitu. Ya. Berarti untuk daerah negatif 1 sampai 1 ini si y-nya nggak masuk gitu. Jadi kita ambil yang positifnya aja. Jadi itulah y-nya adalah yang positif. Jadi kita ambilnya. Ya. Gitu. Gitu ya. Jadi kita ambil y-nya positif. Jadi yang ini itu kita nggak mungkin masukin ke perhitungan. Ya. Nah, terus dalam soal yang ditanyakan itu adalah pada si kuadran si batasnya kan berarti ini si x-nya itu kan batas bawahnya itu adalah 0 ya. Berarti dari sini dong. Dari sini katakanlah si x-nya berarti dari 0 ya. Kalau dari 0 ya berarti batasnya itu dari 0-nya sini. Jadi tanpa diketahui kalau itu kuadran 1 kita tahu kalau batasnya itu pasti dari sini, dari x sama dengan 0 sampai sini. Gitu. Dan si batas y-nya diketahui di soal, yaitu dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1. Berarti dari sini sampai sini gitu. Ya.
Itu analisisnya. Tanpa diketahui kalau itu adalah kuadran 1. Kalau nggak diketahui ya, ini soalnya masih baik nih diketahui. Ya, jadi kita menghitung luas seperempat lingkaran gitu intinya. Tapi dalam ini luas alasnya ya. Ini alasnya. Ya, ini alas. Ternyata ada fungsi tingginya gitu. Ya. Nah, penyelesaian soal kayak gini ya lebih mudah kalau kita menggunakan integral polar. Kenapa? Karena integral dari sin x kuadrat tambah y kuadrat itu pusing kepala, gitu loh. Sehingga kita mudahnya menggunakan integral polar. Ya, berarti kita harus mengubah batasnya. Ya, ya sudah. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat itu konversi di r kuadrat. Terus siapa? Si y itu konversi jadi r sin theta. Si x-nya ubah jadi r cos theta. Udah semuanya gituin aja. Ya, berarti ini integral, ya. Berarti apa? Batas R, terus tulis ya di sini R dr d theta selalu karena ini template, jangan lupa ya. Si R-nya ini batas R dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Berarti apa? Dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 1 selalu gitu loh ya. Kan di sini itu R sama dengan 1 ya. Persamaan ini kan sama dengan R kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Berarti R sama dengan 1, ya kan? R sama dengan 1 gitu. Jadi batas luarnya itu adalah R sama dengan 1 dan batas dalamnya itu adalah R sama dengan 0. Nah, sekarang batas tetanya dari mana sampai mana? Jelas. Kalau di sini itu dari sini ya sampai sini ya. Sedangkan itu sudutnya siku-siku. Berarti dari 0 derajat ya sampai pi per 2 gitu. Nah, ya udah tulis sisinya ya, sisinya tulis jadi sin R kuadrat R dr d theta. Ya udah kita ngintegralin biasa aja, ini gampang banget ya. Berarti ini aku rapihin ya. Jadi integral 01 ya 01 0 pi per 2 R sin R kuadrat dr d theta gitu. Ya. Ya sudah, berarti kalau dengan demikian kita bisa pemisalan ya, misal R kuadrat sama dengan adalah U ya. Jadi 2R dr sama dengan du. Berarti R dr itu akan sama dengan du dibagikan oleh 2. Ya, dengan demikian integralnya bakal jadi, ini kita ngitung yang ini dulu ya. Ini akan jadi integral sin U dikalikan oleh du per 2. Soalnya R dr-nya ganti jadi du per 2. Ini berarti akan sama dengan setengah integral dari sin U du. Ini akan sama dengan setengah negatif cos U gitu. Ya, negatif cos U. Berarti kita masukin lagi ya integral dari nggak usah ya, soalnya ini kita udah integralin, sorry. Integral terus ini jadi sisa setengah, negatif setengah jadi langsung deh ya. Negatif setengah cos U-nya kita ganti lagi jadi R kuadrat dievaluasi dari 1 sampai 0 gitu ya. Terus ini d theta 0 terus pi per 2 gitu. Ya sudah, kita evaluasi aja. Berarti ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan negatif setengah cos 1 kuadrat negatif jadi positif setengah cos 0 gitu. Ya. Berarti ini akan sama dengan negatif cos 1 dibagi 2 ditambah cos 0 itu adalah 1 setengah gitu. Sehingga total integralnya itu kayak gini, setengah dikurangi oleh cos 1 dibagikan oleh 2, 0 sampai pi per 2, ya, pi per 2 d theta. Ya, ini kan nggak ada fungsi theta ya, si integralnya, berarti semuanya itu dianggap konstanta, gitu. Ya, berarti ini akan sama dengan integral, ya, kita langsung masukin aja ya. Jadi setengah theta negatif cos 1 per 2 theta evaluasi dari pi per 2 sampai 0. Ya, ini hasilnya itu akan sama dengan pi per 4 dikurangi oleh pi per 4 cos 1. Gitu. Ya. Itu terkait integral polar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan integral ya, penerapan dari integral lipat. Penerapan dari integral lipat. Penerapan dari integral lipat ya. Ada dua, yaitu adalah pusat massa ya. Di pusat massa
Sebenarnya template aja sih, pusat massa sama ada momen inersia gitu. Ya. Pusat massa X itu ya didefinisikan sebagai MY ya, MY diberikan oleh M. Ya. Dengan M itu ya sama dengan mungkin kita definisikan dulu ya. Pusat massa si Y-nya itu adalah MX ya diberikan oleh M gitu. M-nya itu sama dengan integral lipat dari alasnya dikalikan oleh fungsi laminanya ya dA gitu. Sedangkan MY-nya itu akan sama dengan integral lipat dari R X ya. Selalu ada template X-nya di sini XY dA. Dan MX sama dengan integral lipat dari R Y ya. Kalau di sini del X Y delta dA. Itu untuk pusat massa, ini template aja, jadi tinggal dimasukin aja. Perhitungannya sama persis kayak yang tadi, kayak yang di atas ini. Ya, jadi seharusnya tidak membingungkan. Terus yang kedua itu ada di momen inersia, ya, ada di momen inersia. Nah, momen inersia itu ya rumusnya adalah IX sama dengan integral lipat dari alasnya, ya, Y kuadrat delta XY dA. Itu, ya. Inersia terhadap sumbu Y ini akan sama dengan integral lipat dari R X kuadrat lamina X, Y dA. Tuh ya, jadi kalau Y itu terhadap X, ini juga sama ya, jadi kebalik-balik gitu. Ya, jadi jangan sampai kebalik pas ngitungnya. Ya, dan IZ itu akan sama dengan integral lipat dari R X kuadrat tambahkan oleh Y kuadrat delta X, Y dA. Atau ini akan sama dengan IX tambah IY. Gitu. Ini untuk penerapan integralnya. Tinggal dimasukin aja. Cara ngitungnya itu persis sama kayak yang tadi. Gitu. Oke. Kita pause dulu. Oke, lanjut ya ke bahasan kita selanjutnya. Yaitu terkait persamaan diferensial orde kedua. Maksudnya apa di sini? Ya, jadi ada ya turunan kedua di sininya. Ya. Jadi persamaan umumnya itu ya, persamaan umumnya itu seperti ini. Ya, ada suatu fungsi Px, y double aksen tambahkan oleh Qx ya. Y aksen terus tambahkan oleh Rx, y sama dengan Gx. Itu. Ya. Nah, sekarang kita hanya akan mempelajari ya untuk kasus TPB ini pelan-pelan hanya untuk mempelajari si PX terus QX dan si RX-nya itu sama dengan konstanta untuk level TPB ya. Jadi kita bisa ubah aja jadi A Y double aksen tambahkan oleh B Y aksen tambahkan oleh C Y sama dengan GX. Nah, si GX itu adalah fungsi sebagai X gitu. Ya. Ada beberapa kasus ya. Kasus pertama yaitu adalah persamaan homogen. Ya. Persamaan homogen. Artinya apa? Ya. Persamaan umumnya itu adalah seperti ini. Ya. AY double aksen tambahkan oleh BY aksen sama dengan tambah CY sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, setelah itu ya, setelah itu langkah-langkahnya itu kita ubah dulu ya. Jadi persamaan karakteristik. Karakteristik. Artinya itu apa? Ubah jadi persamaan ya. AR kuadrat tambahkan oleh BR tambahkan oleh C sama dengan 0 gitu. Jadi ingat ya, untuk variabel Y double aksen itu mengimplikasikan R kuadrat, untuk variabel Y aksen mengimplikasikan R, dan untuk variabel Y itu mengimplikasikan angka 1 di sini. Ya, gitu. Sama dengan 0. Setelah itu cari nilai akarnya ya. Cari nilai akarnya ya. Nah, ada beberapa kasus lagi di sini. Yang pertama, apabila terdapat dua akar. Terdapat dua akar dengan akar yang pertama itu tidak sama dengan akar yang kedua. Nah,
adakanlah R1 sama R2 ya. Solusinya itu adalah solusi homogennya, ya ini nggak usah aku turunin, soalnya panjang banget penurunannya, ya. Berarti ini akan sama dengan YH, sama dengan C1E R1X, tambahkan oleh C2E R2X. Ini untuk akar real berbeda. Ya, yang tambahnya R1 dan R2 itu sama dengan real. Gitu ya. Soalnya ada kasusnya ketika si itunya itu adalah imajiner, si solusinya. Contohnya itu adalah ya Y double aksen dikurangi oleh 3Y aksen tambahkan oleh 2Y sama dengan 0. Yang pertama kita ubah dulu di persamaan karakteristik. R kuadrat dikurangi oleh 3R tambahkan oleh 2 ya sama dengan 0. Ya sudah, berarti ini R-nya itu adalah R-2 sama R-1 ya. Berarti R1-nya itu sama dengan 2 dan R2-nya itu sama dengan 2. Sehingga solusi yang homogennya itu akan sama dengan C1E 2X tambahkan oleh C2E X. Ini kok 2 ya? 1 ya, ini harusnya 1. 1X gitu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan C1 sama C2-nya? Biasanya nanti ada substitusi syarat batas gitu loh. Substitusi syarat batas ya. Contoh yang lain ya, contoh lagi misalkan aku punya persamaan Y double aksen ya dikurangi oleh 4Y aksen tambahkan oleh Y sama dengan 0 ya. Berarti kita ubah jadi persamaan karakteristik yaitu R kuadrat 4R tambahkan oleh 1 sama dengan 0 ya. Akarnya itu adalah sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagikan oleh 2A. Berarti ini akan sama dengan negatif B plus minus akar B kuadratnya itu adalah 16 dikurangi 4 kali 1 kali 1 dibagikan oleh 2 ya. Negatif B-nya berarti sama dengan 4 ya. 4. Dan demikian kita bisa dapat R1-nya itu sama dengan 4 ditambah akar 16 dikurangi 4 itu akar 12 ya. Akar 12 dibagikan oleh 2. Dan R2-nya itu ini akan sama dengan 4 dikurangi oleh akar 12 dibagikan oleh 2. Di mana akar 12 itu seperti kita tahu, ini akan sama dengan 2 akar 3 ya. 2 akar 3, yaitu berarti R1 sama dengan 4 ditambahkan oleh 2 akar 3 dibagi 2. Sama dengan 2 ditambah akar 3. Ya. Berarti R2-nya itu sama dengan 2 minus akar 3. Dan demikian didapatkan solusi homogennya sama dengan C1E 2 tambah akar 3X ya ditambahkan oleh C2E 2 negatif akar 3X. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagaimana apabila kasusnya itu ya, apabila kasusnya itu ya, kasusnya akar kembar atau R1 sama dengan R2 ya, maka solusi homogennya itu adalah YH sama dengan C1E langsung ya, Rx tambahkan oleh C2 kalikan oleh X ya, ini R1, sorry R1 enggak ya, kan R1 sama dengan R2 ya, jadi kita sama dengan R aja. Rx terus C2X tambahin X1 Rx gitu. Ya, selalu tambahin X1 ya kalau ada fungsi sebelumnya sama, nanti kita pelajari lagi. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah Y double aksen ditambahkan oleh 4Y aksen tambahkan oleh 4Y, ini itu akan sama dengan 0. Berarti persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat ditambahkan oleh 4R tambahkan oleh 4 sama dengan 0. Ini itu adalah R plus 2 ya. R plus 2 kuadrat sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan negatif 2 ya. Gitu. Nah, jadi solusi untuk persamaannya itu adalah Y homogen sama dengan C1E negatif 2X tambahkan oleh C2X kalikan oleh E negatif 2X. Gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana apabila kasusnya itu bilangannya imajiner? Bisa jadi. Ya. Bagaimana kalau akar-akarnya itu adalah bilangan imajiner? Ya. Imajiner itu adalah akar negatif gitu ya, akar negatif dari suatu bilangan. Gitu. Ya.
katakanlah akar imajiner itu adalah R sama dengan alfa plus minus beta I. Pasti dalam bentuk kayak gini. Gitu. Ya. Nah, si Y homogennya, ya, solusi homogennya itu ini akan sama dengan E dikalikan oleh alfa X kalikan oleh C1 cos, ya, beta X tambahkan oleh C2 sin beta X. Gitu. Ya, jadi inginnya E alfa X dalam kurung C1 cos BX tambah C2 sin BX. Ya. Contohnya, apabila aku punya persamaan Y double aksen dikurangi 6Y aksen ditambahkan 13Y sama dengan 0. Kita ubah dulu jadi persamaan karakteristik. Jadi apa? R kuadrat negatif 6R ditambahkan oleh 13 sama dengan 0. Ya. Berarti R12-nya sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibalikan oleh 2A. Gitu. Ya, berarti ini akan sama dengan R12, ini akan sama dengan negatif B-nya itu adalah 6, plus minus akar, B kuadratnya itu adalah 36, dikurangi 4 kali 1 kali 13, dibagi oleh 2. Berarti ini akan sama dengan 6, plus minus, akar negatif 16 ya. Akar negatif 16. Ya. Akar negatif 16 dibagikan oleh 2. Ini kan akar negatif. Gitu. Ya, berarti R1,2-nya ini akan sama dengan 6 plus minus akar 16 dikalikan oleh akar negatif 1. Sorry, akar negatif 1. Nah, akar negatif 1 ini sama dengan I, gitu ya, imajiner, bagi 2. Dan demikian kita bisa dapat, kalau R1-nya itu sama dengan 3 plus, ya, akar 16 kan itu 4 ya. Jadi 4 bagi 2 itu 2, 2I, ya. Dan R2-nya itu sama dengan 3 dikurangin oleh 2I. Gitu ya. Atau R12-nya itu sama dengan 3 plus minus 2I. Ya, ini akan sama dengan alfa plus minus beta I. Ya. Berarti alfanya sama dengan 3, betanya itu sama dengan 2. Dengan demikian, kita masukin ke template-nya. Y homogen ini akan sama dengan E 3X dalam kurung C1 cos betanya kita ubah jadi 2 ya. Cos 2x ditambahkan oleh C2 sin 2x gitu. Ya. Nah, sekarang contoh ya. Contoh soal yang lebih lengkap. Ada syarat batasnya. Ya. Misalkan aku suruh cari Y double aksen tambahkan oleh 3Y sama dengan 0. Dengan syarat awalnya itu adalah Y0 sama dengan 1, dan Y aksen 0 itu sama dengan 3. Ini soalnya lebih lengkap. Ya. Nah, berarti kita ubah jadi persamaan karakteristiknya. Kan berarti ini sama dengan Y double aksen tambahkan oleh 0Y aksen ya. 0Y aksen. Jadi jangan lupa ada Y aksen di sana. Tambah 3Y. Banyak yang kejebak di sana. Tuh. Ya, berarti persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat tambahkan oleh 0R tambahkan oleh 3 sama dengan 0. Atau kita bisa simplifikasi kalau itu adalah R kuadrat ya tambah 3 sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti R sama dengan negatif akar 3 gitu ya. Berarti ini akan sama dengan akar 3 kalikan oleh plus minusnya, sorry, plus minusnya akar 3 dikalikan oleh akar min 1. Berarti R itu sama dengan plus minus akar 3I. Ya kan? Nah, di sini itu ada 0 ya. Berarti alfanya sama dengan 0 dan betanya itu sama dengan akar 3. Gitu, ya kan? Dan demikian kita bisa dapat persamaan Y homogennya itu sama dengan E pangkat 0x ya dalam kurung C1 cos akar 3x tambahkan oleh C2 sin akar 3x gitu dalam kurung. Ya, berarti E pangkat 0 itu 1 ya, berarti nggak usah ditulis gitu. Kita masukin syarat batasnya. Y sama dengan 0 itu sama dengan 1. Berarti kita substitusi 0 gitu ya. Jadi 1 sama dengan C1 cos 0 itu adalah 1 tambah C2 sin 0 itu adalah 1, sin 0 itu adalah 0 kali 0 ya sama dengan 0 gitu. Dan demikian kita bisa dapat kalau C1-nya itu sama dengan 1 gitu. Ya. Nah, sekarang Y aksen 0 sama dengan 3 ya. Y aksen 0 itu sama dengan 3. Ya sudah kita turunin
ya. Berarti Y aksen H-nya itu Y aksen apa? Y aksen X-nya itu ya. Ini akan sama dengan negatif ya, turunan cos itu min sin ya. Negatif akar 3C1 kalikan oleh sin akar 3X tambahkan oleh akar 3C2 dikalikan oleh cos akar 3X. Ingat ya, turunan dari sin akar 3X itu adalah cos akar 3X kali turunan dalamnya akar 3. Ya, jadi kayak gini. Kita substitusi saat Y aksen sama dengan 0, ternyata jawabannya itu sama dengan 3. Gitu. Dan demikian kita bisa masukin 0 ya. Jadi 3 sama dengan negatif akar 3C1 sin 0 itu adalah 0, tambahkan oleh akar 3 kalikan oleh C2, cos 0 itu adalah 1. Ya. Dengan demikian 3 sama dengan akar 3C2. Ya. Jadi C2-nya itu sama dengan 3 dibagikan oleh akar 3. Kita kali akar 3 kedua ruas supaya jadi bilangan rasional. Ya. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Ya. Berarti coret-coret, coret. Jadi C2-nya sama dengan akar 3. Gitu. Dengan demikian kita bisa dapat persamaan lengkapnya itu sama dengan C1-nya itu adalah 1, jadi nggak usah ditulis, jadi cos akar 3X ya, tambahkan oleh akar 3 sin akar 3X gitu. Ya. Tadi kita bahas kasus untuk yang sama dengan 0. Ya. Kita semuanya bahas untuk ya Y sama dengan 0 untuk persamaan homogen. Ya. Bagaimana kalau tidak sama dengan 0? Ya. Berarti sekarang kita tinjau persamaan tak homogennya, yaitu adalah kasus B. Ya. Untuk kasus B itu tuh adalah persamaan tak homogen. Oke, persamaan tak homogen. Nah, persamaan tak homogen ini bentuk umumnya itu adalah A, Y double aksen ditambahkan oleh BY aksen ditambahkan oleh CY sama dengan, nah ini ada fungsi GX-nya. Gitu. Nah, solusi umumnya itu adalah Y sama dengan Y homogen, penyelesaiannya itu adalah sama seperti yang tadi, ditambahkan oleh Y partikularnya. Gitu. Ya. Nah, jadi ada beberapa pemisalan untuk mendapatkan si Y partikularnya. Oke, ada beberapa penyelesaian untuk mendapatkan Y partikularnya. Ya, yang pertama itu cari solusi H ya, sama kayak yang di atas. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi kita kasih contoh ya sebelumnya. Sebelumnya gitu. Nah, untuk YP buat pemisalan. Itu ya, di bawah ya tabelnya. Jadi, misalkan ada tabel itu GX ya, ada pemisalan YP di sini untuk terus ada pemisalan YP lain ya. YP lain apabila ada yang serupa. Ada yang serupa. Ada yang serupa dengan YH gitu. Jadi kita selesaiin YH-nya dulu. Ternyata pas pemisalannya itu ternyata bentuknya itu sama kayak ada yang sama bentuknya itu kayak si YH yang Y homogen. Nah, kita buat pemisalan baru ya. Misalkan si GX-nya itu adalah ERX gini. Ya, maka pemisahan YP-nya itu adalah AERX gitu. Ya. Nah, apabila ada yang serupa ya, maka yang pertama itu jadi si di YH-nya itu di homogennya itu ada unsur A, E, R, X gitu. A-nya itu bebas apa aja, mau 3, 2, 10 miliar, bebas gitu ya. Dan terus bentuknya itu pokoknya A, E, R, X gitu loh. A sama R itu bilangan. Berarti apabila ada yang seperti itu, kita misalin A kalikan 1X ya, X, E, R, X gitu. Nah sekarang, apabila di Y homogennya ternyata ada bentuknya seperti ini, misalkan lagi, gitu lah, misalkan lagi, ya, jadi A, X kuadrat kalikan X lagi gitu loh. E, RX gitu. Ya. Nah, sekarang apabila si GX-nya itu adalah ini ya, sin AX atau cos BX ya, cos BX, maka pemisalannya itu adalah A cos AX tambahkan oleh B sin AX gitu pemisalannya ya. Nah, apabila ada yang sama, tinggal tambahin X aja sama. Ya, jadi X A cos AX tambahkan oleh B sin AX gitu.
Dan sekarang apabila si pemisalan si GX-nya itu adalah X doang, maka kita misalnya adalah AX plus B. Nah, dan misalkan di YH-nya itu ternyata ada sama AX plus B, kita kalikan X lagi aja. AX plus B gitu. Ya. Nah, misalkan polinomial gimana? X kuadrat tambah 1 tambah lada gitu ya. Jadi ini akan sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Misalkan ada yang sama ya tinggal kali A lagi, tinggal kali X lagi gitu, sama. Gitu dan seterusnya. Ya. Nah, setelah ada pemisalan ya, setelah pemisalan tentukan YP, YP YP aksen, YP double aksen, terus substitusi ya. Terus substitusi. Itu ya. Mari kita ambil contoh soal. Oke, kita contoh soal ya di sini. Soalnya itu adalah Y double aksen dikurangi oleh 4Y aksen tambahkan oleh 3Y sama dengan E pangkat 2X gitu. Nah, sekarang kita cari dulu persamaan solusi Y homogennya. Caranya sama kayak yang tadi ya. Y double aksen negatif 4Y aksen tambah 3Y sama dengan 0 dulu untuk mencari solusi homogennya. Berarti ini sama dengan R kuadrat negatif 4R tambahkan oleh 3 sama dengan 0. Dan demikian kita bisa dapat ini R min 3, R min 1 sama dengan 0. Berarti akarnya itu R sama dengan 3 atau R-nya sama dengan 1 gitu. Yang demikian dari template sebelumnya kita dapat Y homogennya itu sama dengan C1E 3X tambahkan oleh C2E X gitu ya. Kan template-nya gini ya untuk akar beda dua-duanya real gitu. Gini ya yang kita masukin. Nah, ternyata ada fungsi ini, ada fungsi C1E3X. Nah, kita lihat di Y partikularnya. Ya. Nah, untuk si Y partikularnya ya, untuk si Y partikularnya ya kan GX-nya sama dengan apa? GX-nya itu sama dengan E pangkat 2X ini ya. Gitu. Ya. Berarti di sini tuh nggak ada ya bentuk AE2X persis itu. Oh, ini harus persis ya, sorry. Buat kata-kata yang tadi. Harus persis dengan template-nya aja. Jadi misalkan di YH-nya itu ada Y pangkat 2X lagi, apa ada AE2X ya, maka kita harus tambahin X. Mungkin ini nanti ada contohnya. Nah, ini ada contohnya. Oke. Di solusi yang oke, kita yang gampang-gampangnya dulu ya. Berarti YP itu sama dengan E pangkat 2X. Pemisalan YP-nya itu adalah A ya. A, E2X. Sorry, di sini A. A, E2X gitu. Berarti Y aksen P-nya apa? Sorry. Berarti, ya. Aduh, sebentar aku sekalian ngecas deh. Sorry, berarti aksen P-nya itu apa? Ya, ya aksen P-nya itu adalah 2A, E2X ya kan? Nah, terus Y double aksen P-nya itu adalah apa? Ya, 4A, E2X gitu. Nah, terus kita samain ke kayak gini template-nya. Jadi Y double aksen negatif 4Y aksen tambah 3Y. Tapi ganti jadi YP ya. Jadi Y double aksen P terus apa? Di atas negatif 4 negatif 4Y aksen P tambahkan oleh YP-nya apa? 3YP ya. 3YP sama dengan ini solusi partikularnya E pangkat 2X gitu. Ya. Terus kita substitusi Y double aksennya berarti jadi 4AE2X dikurangi oleh 4 dikalikan oleh 2AE2X tambah 3 dikalikan oleh AE2X sama dengan E2X gitu. Dan demikian kita bisa dapat 4AE2X dikurangi oleh 8 AE2X tambahkan oleh 3 AE2X gitu. Ya. Dan demikian kita bisa dapat ya 4 tambah 3 7 kurangi 8 1 ya.
Jadi negatif A E 2X sama dengan E 2X gitu. Dan demikian kita bisa dapat kalau A-nya itu sama dengan negatif 1. Dengan demikian, Y partikularnya itu akan sama dengan apa? A-nya tinggal substitusi aja. Ya, A-nya tinggal substitusi aja, jadi negatif E 2X itu. Negatif E 2X. Ya, 2X. Dengan demikian, solusi umumnya itu adalah Y homogen ditambahkan oleh Y partikularnya. Ya, berarti ini akan sama dengan C1E3X tambahkan oleh C2EX dikurangi yang partikularnya E2X gitu. Ini solusi umum untuk persamaan yang tadi di atas ini gitu. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke yang lebih kuli ya, yang lebih kuli. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang naik level. Ya. Soalnya itu adalah tentukan solusi dari Y double aksen dikurangi oleh 3Y aksen tambahkan oleh 2Y sama dengan 5EX tambahkan oleh X kuadrat dengan batas awalnya itu adalah Y sama dengan 00 dan Y aksen 0 itu sama dengan 0 gitu. Nah, angka pertama itu tadi apa? Cari solusi Y homogennya ya. Berarti R kuadrat dikurangi oleh 3. Kita tulis dulu ya supaya kebayang. Untuk mencari Y homogennya tinggal sama dengan ini 0. Itu gampang. Jadi Y double aksen dikurangi 3Y aksen tambahkan oleh 2Y sama dengan 0. Berarti R kuadrat dikurangi oleh 3R tambahkan oleh 2 sama dengan 0. Berarti R min 2 tambahkan oleh R min 1 sama dengan 0. Berarti untuk solusi Y homogennya ini akan sama dengan C1E2X tambahkan oleh C2EX gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada dua kayak gini, Y partikularnya itu jadi ada dua juga. Ya, solusi. Ya, ya jadi untuk katakanlah ini Y partikular 1 ya, ini Y partikular 2 ya, Y partikular 2. Jadi kita harus cari satu-satu ya untuk YP1 katakanlah ya. Nah, berarti bentuknya apa? Kita lihat YP itu si GX-nya itu adalah apa? 5EX gitu ya. Sedangkan untuk pemisalan 5EX itu kita harusnya itu adalah AEX. Harusnya gini kan? Ya nggak sih? Harusnya kayak gini, cuman ada variabel E pangkat X. E pangkat X gini. Kan ada variabel yang sama. Berarti kita harus tambahin 1 biji X di sini. Gitu. Ya maksudnya di situ. Ya. Kalau ada E pangkat X di sini, dan di solusi homogennya itu ada E pangkat X, berarti kita harus kalikan X dulu satu. Gitu. Berarti aksen P-nya apa? Ya, berarti aksen P-nya itu adalah turunin jangan turunin. Ya, pertama turunin dulu. Ya, jadi turunan kita katakanlah ini ya, si AX-nya itu dari satu kesatuan ya. Jadi turunin AEX tambahkan oleh jangan AX turunin dari E pangkat X itu apa? EX gitu ya. Ingat UV aksen ini kan sama dengan U aksen V tambahkan oleh UV aksen gitu ya. Dan demikian dapat deh ya. Y double aksen P-nya itu apa? Y double aksen P-nya udah kita turunin lagi ya. Ini turunan terhadap X-nya ya sudah tetap AX ya. Dan ini akan sama dengan yang ke atas ya turunannya. Ya udah kita salin lagi aja. AX tambahkan oleh AX EX gitu. Dan demikian kita bisa dapat ya. Y double aksen partikularnya itu akan sama dengan 2AEX tambahkan oleh AXEX gitu. Ya. Ini sudah kita substitusi ke persamaan yang ini. Ya. Berarti Y double aksen P untuk yang satu ya. Ini satu, ini satu, ini satu. Sorry, ini ketinggalan satunya. Ini satunya ya. Y double aksen Y double aksen P1 ya, di atasnya itu adalah negatif 3Y aksen P1 ya. Terus ditambahkan oleh 2Y P1 gitu. Ya udah kita substitusi aja ya. Y double aksen P1-nya itu apa? Ya, 2AEX 2AEX ya. Tambahkan oleh AXEX dikurangin 3 dalam kurung. Ya, aksen P1-nya itu apa? AEX ya Bang Guli sih. AEX ditambahkan oleh AX
EX. Gitu. Jadi ini harus ultra konsentrasi. Tambahkan oleh 2 dalam kurung AX, EX. Ya. Ini akan sama dengan 5 EX. Ya. 5 EX. Gitu. Ya. Habis itu kita jembrengin aja. Ya. Kita jembrengin aja. Ya. Jadi aku tulisnya kecil ya. AX ditambahkan oleh AX, EX dikurangin oleh 3 AEX dikurangi oleh 3 AX, EX ya. Tambahkan oleh 2 AX, EX sama dengan 5 EX gitu. Ya. Kita 2 AEX-nya kita simbolin bulat ya. 2 AEX, AX, EX ya. Terus ini bulat lagi 3 AEX. Udah habis ya? AXX. Oke. Sekarang si AXEX-nya kita kotak lah ya. AXEX, AXEX, AXEX ya. Berarti 2 dikurangi 3 negatif 1, negatif 1 tambah 2 itu 1. Berarti ini akan sama dengan, bentar, ini yang bulatnya dulu. Negatif AEX ya. Terus si kotaknya 1 dikurangin 3 negatif 2 tambahkan 2 itu jadi 0 ya. Jadi 0 tambahkan 0 AX EX sama dengan ini apa nih? 5 ya. Kebanyakan nulisnya 5 ya. 5 EX gitu. Ya, berarti ini 0 nggak usah ditulis jadi negatif A EX sama dengan 5 EX ya. Berarti di kesimpulannya A sama dengan negatif 5. Ya. Berarti Y partikular satunya itu akan sama dengan negatif 5 EX. Negatif 5 X EX ya, soalnya ada yang sama tadi. Sorry. Negatif 5X EX. Gitu. Ini solusi Y partikular 1. Nah, sekarang kita cari Y partikular 2. Ya. Y partikular 2 itu ini akan sama dengan BX kuadrat ya, soalnya polinomial di sini. Y partikular 2-nya. X kuadrat kan polinomial. Jadi BX kuadrat ya, PX kuadrat ditambahkan oleh CX tambahkan oleh D ya. Berarti Y aksen P2-nya ini akan sama dengan 2BX tambahkan C dan Y double aksen P2-nya ini akan sama dengan 2B gitu. Kita substitusi ya. Y double aksen P2 dikurangin, ini masukin ke persamaan dulu aku tulis 3Y aksen P2 ditambahkan oleh 2YP sama dengan Y solusi partikularnya X kuadratnya. Kita substitusi deh. Jadi 2B dikurangin 3 dalam kurung 2BX tambah C tambah 2 dalam kurung BX kuadrat tambahkan oleh CX tambah D. Ya, sama dengan X kuadrat. Berarti apa? Berarti 2B negatif 3, negatif 6 ya, maaf. Negatif 6, kita kali pelangi. Negatif 6BX dikurangin 3C tambahkan oleh 2BX kuadrat tambahkan oleh 2CX tambahkan oleh 2D sama dengan X kuadrat. Kita rapihin ya. Variabel X kita satuin X konstanta konstanta. Nah, aku suka kasih simbol gini supaya gampang. Ya, jadi 2BX kuadrat kita satuin yang bulatnya ya. Jadi ditambah 2C dikurangin oleh 6B ya, 2C dikurangi 6B X ya. Terus sekarang konstantanya berarti ditambahkan oleh 2B min 3C tambah 2D sama dengan X kuadrat gitu. Berarti dari sini kita bisa dapat kalau 2B itu sama dengan 1, 2C min 6B itu sama dengan 0, terus 2B min 3C tambah 2D itu sama dengan 0 juga. Soalnya kan ini X kuadrat tuh ya, X kuadrat kan sama dengan X kuadrat tambahkan oleh 0X tambahkan oleh 0. Ya kan? Berarti yang depan X kuadratnya itu adalah 2B sama dengan 1, terus yang ini sama dengan 0, terus yang ini sama dengan 0 juga. Gitu. Dengan demikian kita bisa dapat kalau B-nya itu sama dengan 1/2. Dengan demikian kita bisa dapat kalau 2C min 3 sama dengan 0. C-nya berarti sama dengan 3/2 gitu ya. C-nya sama dengan 3/2. Berarti si D-nya kita bisa dapat juga. 2 dikali setengah dikurangi oleh 3 kalikan oleh 3/2 tambahkan oleh 2D sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 1 dikurangi oleh 4,5, 9/2 ya. 9/2 itu 4,5 tambah 2D itu sama dengan 0 gitu.
Berarti kalau begitu 2D sama dengan 3,5 ya. Berarti D-nya itu sama dengan 3,5 bagi 2 gitu ya. Dengan demikian kita bisa dapat kalau Y partikular yang keduanya itu akan sama dengan BX kuadrat ya kan? Mana Y partikular yang kedua di pemisahan awalnya? BX kuadrat tambah CX tambah D. Ya udah, berarti BX kuadratnya B-nya sama dengan setengah X kuadrat tambahkan oleh CX, tambahkan oleh 3/2X, ditambahkan oleh D, tambahkan oleh 3,5 dibagi oleh 2 gitu. Dengan demikian ya dapat deh solusi umumnya ya. Solusi umumnya sama dengan YH, Y homogen tadi, tambahkan oleh YP1, tambahkan oleh YP2 gitu. Ya sudah, kita satuin semuanya aja. Berarti Y sama dengan Y homogennya tadi solusinya apa? Lupa. Dan nulisnya panjang. Mana Y homogen kita tadi teh? Oh ini ya. Oke, ini C1E2XEX ya. C1E2X tambahkan oleh C2EX ya. Terus partikularnya tadi adalah negatif 5XEX ya. Terus YP2-nya berarti ini akan sama dengan ditambah X kuadrat dibagi 2, ditambahkan oleh 3X/2, tambahkan oleh 3,5 dibagikan oleh 2. Nah, inilah yang kita dapat persamaannya. Ini baru persamaan umum. Ya. Dari soal kita diketahui kalau Y0-nya itu sama dengan 0, dan Y aksen 0-nya itu sama dengan 0. Gitu. Ya. Berarti kita hitung dulu yang ini. Ya. Berarti ini 0 sama dengan C1 tambah C2, ini 0, 0, 0, ya, tambah 3,5 bagi 2 di akhir. Gitu. Ya, 3,5 bagi 2 di akhir. Berarti kalau begitu, C1 tambah C2 sama dengan negatif 3,5 dibagi 2. Gitu. Ya. Ini persamaan yang ke-1. Habis itu, kita turunin dulu. Y aksennya akan sama dengan 2C1E2X tambahkan oleh C2EX, ya, soalnya 1 di sana, negatif, wah ini turunannya harus turunin, jangan turunin lagi. 5 dalam kurung, turuninnya itu adalah 1, jangan, tambahkan oleh jangan, turunin. Jadi kayak gini, ditambahkan oleh, jadi ini, X kuadrat, ini jadi turunin jadi X doang ya, X, tambahkan oleh 3/2 gitu. Ya. Nah, di soal diketahui kalau Y aksen 0 itu sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2C1 tambah C2 negatif 5 dalam kurung 1 tambahkan oleh 0 tambahkan oleh 0 tambah 3/2 gitu. Berarti ini 0 sama dengan 2C1 tambahkan oleh C2 negatif 5 tambahkan oleh 3/2 gitu. Berarti 5 dikurangin 1,5 itu 3,5 ya. Berarti 2C1 tambahkan oleh C2 sama dengan 5 dikurangin 1,5 sama dengan 3,5 ya. Berarti 2C1 tambahkan oleh C2 sama dengan 3,5 gitu. Berarti apa? Berarti C2-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 2CS. C2-nya itu akan sama dengan 3,5 dikurangin oleh 2C1 gitu, dikurangin oleh 2C1 ya kan? Kita substitusi ke atas. Berarti C1 tambah 3,5 dikurangi oleh 2C1 sama dengan negatif 3,5 bagi 2. Negatif 3,5 bagi 2 gitu. Ya. Berarti ini negatif C1 sama dengan negatif 3,5 bagi 2 dikurangi oleh negatif 3,5. Ya. Berarti ini akan sama dengan berapa nih ya? Ini akan sama dengan negatif 5,25. Dan mungkin kita bisa dapat C1-nya itu adalah 5,25. Ya. C2-nya juga dapat sama dengan 3,5 dikurangi oleh 2 dikali 5,25. Ya. 5 ini akan sama dengan ya, 3,5 dikurangi oleh 2 kali 5,25. Ini sama dengan negatif 7. Ya. Ini akan sama dengan negatif 7. C1-nya dapat, C2-nya dapat. Habis itu kita masukin ke persamaan yang awal ini gitu. Ya. Berarti ya totalnya itu ini akan sama dengan
C1-nya itu adalah berapa tadi? Mana? 5,25 ya. 5,25 E2X ya kan? E2X tambahkan oleh C2-nya itu apa? Negatif 7 EX negatif 5 ya kalau nggak salah 5 E Pak negatif 5 X EX ya, sorry salah. Negatif 5 X EX ya, negatif 5 X EX tambahkan oleh X kuadrat ya, tambahkan oleh X kuadrat dibagi 2 tambahkan oleh 3X per 2 3X per 2 tambahkan oleh 3,5 bagi 2 gitu. Akhirnya beres, kita dapat solusi umumnya. Atau mungkin ditanyakan soal itu adalah Y1 gitu. Ya sudah, tinggal masukin aja. Y1 sama dengan 5,25 E kuadrat dikurangi oleh 7E dikurangi oleh 5 EX tambahkan oleh setengah tambahkan oleh 3 per 2 tambahkan oleh 3,5 bagi 2 gitu. Coba ini berapa nih ya? 1 bagi 2 tambahkan oleh 3 bagi 2 tambahkan oleh 3,5 bagi 2. Ya, berarti Y1-nya itu ini akan sama dengan 5,25E kuadrat dikurangi oleh 7E dikurangi oleh 5EX tambahkan oleh 15 per 4. Dapat jawabannya itu ya. Lumayan panjang untuk persamaan dua variabel. Kalau tidak homogennya, begitulah kehidupannya. Oke, sekian. Nanti kita akan bahas terkait pelatihan soal ujian. Kita rest dulu ya, rest lumayan panjang.